Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Regi. Belajar matematika jadi asik. Oke adik-adik, kalian masih ingat kan tentang pengertian dari fungsi? Fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Nah, sekarang misalkan nih, kakak mempunyai himpunan A ya, dengan anggotanya yaitu 1, 2 ya. Dan himpunan B dengan anggotanya yaitu P. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya nih, kakak mau menyatakan nih fungsi F ya yang memetakan himpunan A ke himpunan B dengan diagram panah ya. Oke. Pertama, kakak buat dulu nih himpunan A-nya ya. Menjadi seperti ini. 1, 2 ya anggotanya. Lalu kakak lingkarin seperti ini. Lalu himpunan B-nya dengan anggotanya yaitu P. Nah, selanjutnya kakak lingkarin juga ya. Oke, sekarang kita akan menyatakan nih himpunan A ke himpunan B menjadi sebuah fungsi. Nah, ingat ya, fungsi yang menyatakan dari himpunan A ke himpunan B itu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu ke anggota himpunan B. Berarti dari angka 1 dan 2 pada anggota himpunan A, kita pasangkan ke P pada anggota himpunan P ya. Oke, kita tarik panah seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, dari sini masih ada lagi nggak kemungkinan lain yang menyatakan fungsi dari himpunan A ke himpunan B? Udah nggak ada ya? Berarti cuma ada satu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, banyaknya anggota himpunan A ada berapa? Ada 2 ya. Berarti dapat kita tulis nih, banyaknya anggota himpunan A yaitu NA ya. NA seperti ini sama dengan 2. Lalu kita lihat nih, banyaknya anggota himpunan B. Ada berapa? Cuma ada satu. Berarti dapat kita tulis banyaknya anggota himpunan B yaitu NB ya, NB sama dengan 1. Nah, kita lihat lagi nih. Banyak fungsi yang dapat terjadi dari himpunan A ke himpunan B. Hanya ada satu ya. Nah, 1 itu kan sama dengan 1 dipangkatkan 2. Kalau kita lihat nih, 1 ini kan banyaknya anggota himpunan B. Dan 2 ini adalah banyaknya anggota himpunan A. Atau dapat kita tulis nih, banyaknya fungsi yang dapat terjadi dari himpunan A ke himpunan B ini, yaitu N, B, ya, lalu dipangkatkan dengan NA. Seperti itu ya. Nah, ini dikurung itu seperti ini. Nah, ini dia ya. Oke, sekarang kalau kakak punya himpunan yang kedua seperti ini, himpunan kedua. Bentuk himpunannya seperti ini ya. Himpunan A-nya yaitu dengan anggotanya 1. Nah, lalu dan himpunan B ya dengan anggota-anggotanya yaitu P, Q. Nah, sekarang kakak akan memetakan nih fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B ya. Oke. Berarti kita buat dulu nih ya himpunan A-nya menjadi seperti ini. Anggotanya 1. Lalu himpunan B dengan anggotanya yaitu P, Q ya. Nah, di sini dengan anggotanya seperti ini. Selanjutnya, kita nyatakan nih sebuah fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Oke, sekarang kita pasangkan ya. Angka 1 dari anggota himpunan A ke tempat 1 pada anggota himpunan B, yaitu ke P ya, pada anggota himpunan B. Nah, atau bisa juga seperti ini ya. Atau bisa juga kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. A, himpunan B-nya, himpunan A-nya, ini himpunan B-nya yaitu P, Q. Nah, seperti ini. Oke, sekarang bisa kita nyatakan yaitu dari angka 1 ke Q. Seperti ini. Ada kemungkinan lain nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau kita lihat nih, ya, banyaknya anggota himpunan A ada berapa nih? Hanya ada 1. Berarti dapat kita tulis NA sama dengan 1. Dan kita lihat nih, banyaknya anggota himpunan B. Ada berapa?
ada 2. Berarti NB sama dengan 2. Nah, kalau kita lihat nih, banyak fungsi yang dapat terjadi dari himpunan A ke himpunan B. Ada berapa nih? Ada 2 ya. Berarti 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. Atau dapat kita tulis nih, 2 itu kan banyaknya anggota himpunan B. Sedangkan 1 itu adalah banyaknya anggota himpunan A. Berarti dapat kakak tulis NB, ya. Ini NB, lalu dipangkatkan dengan NA. Seperti itu ya. Nah, dari sini kelihatan polanya nih. Jadi dapat kakak simpulkan ya, bahwa, nah ini sebenarnya kakak batasin dulu di sini. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, kakak simpulkan bahwa untuk menyatakan banyaknya fungsi dari himpunan A ke himpunan B, jika banyaknya anggota himpunan A dan himpunan B adalah NA dan NB, maka banyak fungsi yang dapat terjadi dari himpunan A ke himpunan B dapat dinyatakan dengan NB lalu dipangkatkan dengan NA. Seperti itu adik-adik. Gimana? Sampai sini kalian sudah paham? Oke adik-adik, supaya kalian tambah paham lagi, perhatikan nih contoh soal berikut ini. Diketahui himpunan A yaitu 1, 2, 3, dan himpunan B yaitu PQ. Jika F menyatakan fungsi dari himpunan A ke himpunan B, maka banyak kemungkinan fungsi yang dapat dibentuk adalah. Oke adik-adik, untuk mengerjakan contoh soal ini, pertama kita lihat dulu nih yang diketahui apa saja. Himpunan A dan himpunan B ya. Lalu F menyatakan fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, sedangkan yang ditanya adalah banyak kemungkinan fungsi yang dapat dibentuk. Nah, sebelumnya kita tulis dulu nih. Dari himpunan A, anggotanya ada berapa nih? 1, 2, 3. Berarti banyaknya anggota himpunan A yaitu dapat kita tulis NA ya, sama dengan 3. Dan kita lihat nih, banyaknya anggota himpunan B ada berapa? 1, 2. Berarti dapat kita tulis nih, banyaknya anggota himpunan B yaitu NB sama dengan 2. Nah, sekarang kita mau cari nih, banyak kemungkinan fungsi yang dapat dibentuk dari himpunan A ke himpunan B. Ingat, jika banyaknya anggota himpunan A dan anggota himpunan B adalah NA dan NB, maka banyak fungsi yang dapat terjadi ya dari himpunan A ke himpunan B dapat dicari dengan NB dipangkatkan ya, dipangkatkan dengan NA ya. Nah, seperti itu. Berarti sekarang kita tinggal substitusikan NA-nya sama dengan 3 dan NB-nya sama dengan 2. Berarti ini menjadi sama dengan NB-nya kita ganti 2 ya. Lalu NA-nya kita ganti dengan 3. Nah, sekarang dapat kita hitung ya. 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikali 2 dikali 2. Atau sama dengan 8. Wah, sudah selesai ya. Jadi, banyak kemungkinan fungsi yang dapat dibentuk dari himpunan A ke himpunan B ada sebanyak 8. Gimana? Sampai sini kalian sudah tambah paham kan? Yakin nih, sudah tambah paham. Oke kalau gitu, kakak kasih kuis ya. Kuisnya seperti itu. Jika himpunan A dengan anggotanya yaitu 4, 5, 6 dan himpunan B dengan anggotanya yaitu PQ, maka banyak semua fungsi yang dapat terjadi dari himpunan B ke himpunan A adalah apakah yang A 5, atau yang B 6, atau yang C 8, atau yang D nih 9. Ayo yang mana? Oke, kalian kerjakan dulu ya, lalu pilih jawabannya. Oke, kita bahas ya. Pertama kita lihat dulu nih yang diketahui pada soal apa aja. Himpunan A dan himpunan B. Lalu yang ditanya adalah banyak semua fungsi yang dapat terjadi dari himpunan B ke himpunan A. Oke, pertama kita tulis dulu nih. Sebelum kita tulis, kita lihat nih. Banyak anggota himpunan A ada berapa? 1, 2, 3.
Berarti dapat kita tulis nih, banyaknya anggota himpunan A yaitu NA ya, sama dengan 3. Dan kita lihat, banyaknya anggota himpunan B ada berapa? Ada 2. Berarti NB sama dengan 2. Nah, selanjutnya untuk mencari banyak semua fungsi yang dapat terjadi dari himpunan B ke himpunan A. Oke, misal fungsi itu adalah F ya. F ini adalah fungsi yang memetakan dari himpunan B ke himpunan A. Wah, gimana ya cara mencarinya ya? Eits, jangan bingung dulu. Oke, kakak batasin dulu ya di sini ya. Nah, tadi kan kita sudah belajar ya, jika mencari banyaknya fungsi F ya, yang memetakan dari himpunan A ya, ini himpunan A, ke himpunan B, yaitu dengan cara banyaknya anggota himpunan B atau NB dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan A atau NA, seperti ini. Nah, sekarang untuk mencari banyaknya semua fungsi yang dapat terjadi dari himpunan B ke himpunan A, itu sama aja sebenarnya. Tinggal kita lihat nih, banyaknya anggota pada himpunan B dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan A. Berarti kalau dari himpunan B ke himpunan A mencari banyaknya fungsi, berarti tinggal kita buat nih, banyaknya anggota himpunan A atau NA ya, lalu dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan B atau NB seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ya, NA-nya dengan 3 dan NB-nya sama dengan 2. Oke, sama dengan 3 pangkat 2. Nah, sekarang, ini pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 itu sama dengan berapa? Sama dengan 9. Jadi, banyak semua fungsi yang dapat terjadi dari himpunan B ke himpunan A adalah 9. Jadi, jawaban yang benar adalah yang B. Seperti itu adik-adik. Gimana? Gampang kan? Wah, sekarang kita sudah bisa ya menentukan banyaknya fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Atau dari himpunan B ke himpunan A. Atau menyatakan banyaknya fungsi dari 2 himpunan. Nah, misalkan nih, jika banyaknya anggota himpunan A dan banyaknya anggota himpunan B dapat dinyatakan dengan NA, seperti ini, NA, dan NB, ya, NB. Maka untuk menentukan banyak fungsi F yang memetakan dari himpunan A ke himpunan B dapat dicari dengan cara NB lalu dipangkatkan dengan NA. Nah, atau untuk mencari banyak fungsi F yang dapat terjadi dari himpunan B ke himpunan A dapat dicari dengan cara NA lalu dipangkatkan dengan NB. Seperti ini adik-adik. Ya, jadi kalian nggak usah terbalik ya. Perhatikan baik-baik. Fungsinya dari mana? Himpunan A ke B. Berarti NB dipangkatkan NA. Kalau fungsinya dari B ke A, berarti banyaknya fungsi dapat dicari dengan cara NA dipangkatkan NB. Seperti itu adik-adik. Gimana? Gampang kan? Tentunya ya. Oke adik-adik, masih ada loh contoh-contoh soal bentuk lain. Tapi nanti dulu. Setelah video ini kalian kerjakan ya soal latihannya dengan cara yang telah kalian pelajari barusan. Tetap semangat belajar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!